Ada mungkin kelompok yang ingin volunteer terlebih dahulu untuk sharing? Mungkin setiap kelompok saya batasin ya, jadi setiap kelompok kita sharing aja. Setiap kelompok saya batasin bisa sharing sekitar 20 menit ya, kita coba 20 menit dulu. Silakan, ada kelompok duluan yang mau? Izin sharing Pak Galuh. Silakan Pak Lutfi. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami di kelompok 3 akan mencoba menguraikan tentang progres dari kelompok 3 terkait dengan kami mencoba mengambil tema atau fokus kepada perencanaan pembangunan desa tangguh bencana, karena memang diketahui di kedua wilayah tersebut atau di kedua wilayah studi kami itu merupakan daerah yang ya, cenderung rawan bencana. Seperti di Kabupaten Sleman itu terdapat Gunung Merapi yang aktif, dan juga kalau di Kabupaten Rejang Lebong terdapat gunung api yang aktif yaitu Gunung Kaba, yang semuanya juga berpotensi untuk terjadinya erupsi pada waktu-waktu tertentu. Nah, sedikit kami coba menggambarkan terkait dengan profil wilayah. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kondisi Kabupaten Sleman. Ya, Kabupaten Sleman ini lebih kurang berada di sebelahnya kota Yogyakarta arah ke utara, dan memang merupakan daerah yang lumayan cukup berpotensi baik dari sisi pertanian maupun dari sisi wisata dan pendidikan. Nah, ini luas wilayah Kabupaten Sleman sendiri itu adalah 57.482 hektar atau 574,82 km persegi, yang terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.222 dusun. Nah, ini kalau kita lihat secara tabulasi, ke-17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman dan 86 desa dan 1.212 dusun, dengan total wilayah tadi luasnya hampir 57.482 hektar. Jumlah penduduk di tahun 2021 hampir 850.176 jiwa dengan kepadatan 1.479 km per jiwa per kilometer persegi. Nah, ini kalau kami mencoba melihat sendiri kondisi wilayah di Kabupaten Sleman terbagi dalam 4 kawasan, yaitu ada yang berada di lereng Gunung Merapi, kawasan timur yang merupakan daerah percandian, yaitu ada Candi Prambanan, kemudian di kawasan tengah itu merupakan daerah yang berkonsentrasi di pusat pendidikan, industri, dan perdagangan jasa. Sementara di bagian barat itu cenderung adalah wilayah yang berkembang sebagai kawasan industri kerajinan. Kemudian juga terdapat pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu ada wilayah yang memang aglomerasi terhadap beberapa kegiatan perkotaan karena memang dia berada berada di hinterlandnya kota Yogyakarta. Kemudian ada yang suburban yang berada di pinggir kota Yogyakarta, dan wilayah yang khusus untuk berada di penyangga dari pusat pertumbuhan yang ada di atas.
Nah, ini adalah kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Sleman. Memang kawasan pertanian itu lebih mengarah kepada wilayah yang dekat dengan Gunung Merapi karena tanah yang subur, namun juga menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Sleman. Ini adalah kawasan perkebunan. Perkebunan ini cenderung berada di lereng-lereng Gunung Merapi. Ini adalah kawasan perladangannya juga berada di lereng-lereng Gunung Merapi dan sebagian ada di wilayah bagian timur Kabupaten Sleman. Nah, selanjutnya adalah Kabupaten Raja Lebong. Kabupaten Raja Lebong ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Dengan luas wilayah lebih kurang 151.576 hektar. Selanjutnya, nah Kabupaten Rejang Lebong ini terdiri dari 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa. Wilayah pertaniannya cenderung di daerah dataran tinggi, yaitu di kota Kecamatan Curug, karena memang daerah tersebut merupakan daerah yang dekat dengan pegunungan atau Gunung Kaba. Jumlah penduduk relatif juga cukup besar kalau kita melihat dari profil sosial kelembagaan di Kabupaten Sleman. Jadi kami mencoba menggambarkan kondisi Kabupaten Sleman dari kondisi sosial dan kelembagaannya, baik dari penduduk, kemudian pendidikan. Tadi disampaikan bahwasanya Kabupaten Sleman merupakan pusat pendidikan. Ada beberapa universitas yang cukup besar, yaitu Universitas Gadjah Mada, kemudian ada Universitas Islam Indonesia atau UI. Kemudian ada potensi pariwisata, yaitu Kabupaten Sleman merupakan kawasan wisata untuk percandian. Ada Candi Prambanan, kemudian Candi Samisari, sampai dengan beberapa kawasan wisata alam, yaitu Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Kidul, dan Kaliurang. Selanjutnya, dari kondisi sumber daya manusianya, baik dari Kabupaten Sleman sendiri, itu penduduknya merupakan kebanyakan adalah pendatang, karena memang tadi disampaikan bahwasanya Kabupaten Sleman merupakan pusat beberapa pendidikan tinggi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau dari sisi teknologi, ada Balai Penelitian dan Pertanian, karena kita bisa melihat tadi hampir 90% wilayah di Kabupaten Sleman merupakan pertanian. Kemudian juga kalau dari ilmu pengetahuan, tadi kita bisa melihat bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu terdapat pusat pendidikan tinggi yang cukup besar, yaitu Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau untuk di Kota Raja Lebong sendiri, kalau kita lihat dari sisi profil sosial dan kelembagaannya, yaitu penduduk tadi disampaikan hampir 232.000 jiwa di tahun 2020. Kemudian kalau pendidikan, memang Kabupaten Raja Lebong bukan merupakan pusat pendidikan, tapi sudah terdapat pendidikan tinggi dan beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Raja Lebong, karena memang tadi kami sampaikan Kabupaten Raja Lebong merupakan daerah yang juga berpotensi terhadap bencana gunung api, sehingga potensi wisatanya adalah seperti air terjun Curug Maung, air terjun Bedegung, sampai dengan adanya wisata alam hutan lindung Bukit Daun atau Daun Tes. Kemudian Kabupaten Raja Lebong juga sudah terdapat rumah sakit untuk melayani dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi sumber daya manusia dan iptek sendiri, Kabupaten Raja Lebong ini memang merupakan kabupaten yang berada di perlintasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Jika memang daerahnya relatif dihuni oleh penduduk yang tidak begitu banyak, karena juga daerahnya cenderung daerah yang berbukit. Kalaupun terdapat konsentrasi penduduk, hanya berada di ibu kota Kabupaten Raja Lebong, yaitu Curug. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan atau iptek, Kabupaten Raja Lebong sendiri belum banyak terdapat kegiatan penelitian, karena memang hanya sebagai tempat pertanian dan pariwisata. Kemudian dari sisi lingkungan dan kebencanaan di wilayah studi kami, pertama Kabupaten Sleman,
Kabupaten Sleman terletak di pegunungan sehingga rentan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Dan salah satunya adalah gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh adanya gunung api. Kabupaten Sleman sendiri memiliki beberapa titik rawan bencana alam, terutama terhadap banjir, longsor itu di wilayah-wilayah yang memang cenderung di ketinggian atau berada di lereng Gunung Merapi. Juga dengan Raja Lampung sendiri juga potensi bencananya cukup besar karena memang daerah ini adalah termasuk dataran tinggi, sehingga memang potensi terhadap bahaya banjir dan juga adanya gempa bumi akibat adanya gunung api juga sangat berpotensi. Nah, ini kami coba dari beberapa potensi di atas, kami mencoba melihat DPSR wilayah studi kami. Pertama ada di Kabupaten Sleman. Pertama itu adanya daya saing driving force-nya atau kebutuhan manusia, ada daya saing potensi ekonomi lokal masih rendah. Tekanannya adanya urbanisasi, kemudian dampaknya yaitu tadi kualitas udara dan air, respon pemerintah yaitu sudah membuat suatu kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan, teknologi air bersih, dan kesadaran masyarakat. Jadi beberapa wilayah yang memang sangat dekat dengan kota Yogyakarta itu sangat rentan terhadap adanya kualitas udara yang menurun akibat adanya aktivitas lalu lintas maupun permukiman penduduk. Nah, pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah juga bagian dari Provinsi Jawa Tengah, itu membuat kebijakan terhadap lingkungan dan teknologi air bersihnya, dan juga memberikan atau mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah pada sungai ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, dari sisi kualitas lingkungan hidup, memang secara indeks kualitas itu skornya masih di bawah 60, atau kalau kami sampaikan melalui IKLH-nya, ini kualitas hidup daerah Kabupaten Sleman sendiri masih rendah. Karena itu tadi ada pencemaran yang ada di beberapa titik sungai. Kemudian indeks pencemaran itu sendiri, kalau berdasarkan data IKLH-nya itu masih di angka 77,46%. Pencemaran airnya juga rendah, yaitu indeks pencemaran airnya 46,33%. Kemudian tutupan lahannya 50,9%, sehingga rata-rata di bawah 60%. Ada beberapa respon yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu pembangunan pengolahan air limbah, kemudian sering atau melakukan pengujian terhadap sampel air sungai untuk melihat sejauh mana pencemaran lingkungannya. Kemudian juga adanya pengendalian terhadap pencemaran air dan udara yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman dari sisi lingkungan. Kemudian dari potensi bencana, bencana yang paling cukup melumpuhkan perekonomian masyarakat diantara adalah erupsi Gunung Merapi berupa banjir lahar, baik itu lahar dingin yang juga sangat sering terjadi potensi pada saat hari hujan, kemudian tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran. Nah, indeks risiko bencana Kabupaten Sleman di tahun 2021 itu tercatat dari BNPB itu 78,90% yang masuk dalam kategori risiko sedang. Tambah lagi terdapat beberapa aktivitas penambangan pasir yang sebagai dampak dari adanya erupsi Gunung Merapi, sehingga pasir-pasir itu dijadikan sebagai komoditi untuk bahan bangunan, sehingga banyak sekali aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Kemudian juga secara kondisi kebencanaan di Kabupaten Sleman juga di tahun 2017 itu sudah pernah terjadi gempa bumi. Nah, oleh karena itu memang gempa bumi ini berdampak terhadap 9 kelurahan, dan gempa bumi ini juga mengancam 56 kelurahan dalam kondisi kategori sedang. Jadi memang potensi bencana alam
di Kabupaten Sleman ini ada Gunung Merapi dan gempa bumi. Nah, sehingga respon pemerintah di Kabupaten Sleman untuk mengantisipasi terhadap bencana yang terjadi, Kabupaten Sleman sudah membentuk 72 kelurahan yang masuk dalam kelurahan tangguh bencana berdasarkan peraturan Bupati Sleman tahun 2020 nomor 72. Nah, jadi sudah ada respon, kemudian juga beberapa mitigasi untuk terjadinya atau mengantisipasi terhadap bencana yang terjadi sudah membentuk jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini berupa jalan untuk menuju titik kumpul yang menjauh dari titik terjadinya bencana. Kemudian juga terkait dengan bencana Gunung Merapi sudah ada mitigasi, yaitu membuat rencana kontingensi dampak erosi dengan jarak 9 km dari kawah Gunung Merapi. Artinya memang untuk beberapa kelurahan yang terdampak terhadap Gunung Merapi itu sudah dibuatkan titik-titik yang dianggap aman, yaitu sejauh 9 km menjauhi kawah Gunung Merapi atau radius yang cukup aman untuk untuk masyarakat bisa terhindar dari bencana Gunung Merapi. Mungkin itu dulu Pak Galuh yang dapat kami sampaikan. Yang intinya memang di kelompok kami sudah mencoba untuk berfokus kepada desa tangguh bencana tersebut, karena begitu bencana terjadi tentu akan banyak sekali dampak-dampak terhadap baik ekonomi, kemudian aktivitas lalu lintas dan seluruh aktivitas masyarakat akan terdampak. Makanya di dalam hal ini kami mencoba nanti dalam kelanjutan dari praktikum ini untuk mencoba bagaimana membuat suatu perencanaan terhadap desa-desa yang terdampak terhadap kawasan yang rentan terhadap bencana alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nanya nggak sebentar? Kalau yang responnya itu apakah respon existing atau memang respon yang non-existing ya? Berdasarkan data yang kami terima dari RPJMD Kabupaten Sleman itu memang itu existing. Namun itu baru tertuang di dalam dokumen RPJMD. Dalam pelaksanaannya kami memang belum mendalami dari APBD yang telah mereka buat atau disusun dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Happy. Boleh lanjut ke kelompok berikutnya ya, silakan. Nanti sambil kita kumpulkan dulu. Izin Pak Galuh. Ya, silakan Pak Faisal. Saya langsung aja ya share screen. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Galuh, kami dari kelompok 4 Pak. DPSR-nya ada di 2 kabupaten, satu di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, satu lagi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Beberapa hal yang kami akan bahas itu terkait dengan DPSR, masalah lingkungan hidup, dan SDM setelah iptek ada 2. Nanti saya menjelaskan yang masalah lingkungan hidup, nanti teman saya Pak Arianto yang masalah SDM dan ipteknya. Sekilas masalah Agam ini. Agam ini berada di kabupaten, di salah satu di kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayahnya. Nah, luas wilayahnya itu ada sekitar 2.000 ya. Sekitar 2 juta ya, 2 juta sekian. Kemudian lanjut lagi ini profilnya, dia di pesisir pantai. Lanjut, jadi ada yang terkenal sekali di sana, ada Danau Meninjau, itu nanti malah salah satu masalah yang
ada dibahas di DPSR juga terkait dengan baku mutu dan terkait dengan persampahan dan terkait dengan lingkungan. Lanjut. Nah, agam ini memang kalau kita lihat ini beda sendiri ya, karena dia berdasarkan adat, jadi ada nagari bukan desa. Terus lanjut. DPSR-nya ya Pak, ini Pak sudah kami susun berdasarkan data-data yang kami peroleh dari langsung ke instansi di sana, kita wawancara dan dapat juga bahan-bahan dari berbagai RPJMD dan PODES itu sudah kami susun. Ini ada isu lingkungan, kita lihat isu lingkungan terkait dengan polusi debit sungai dan pencemaran air. Driving force-nya itu meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi, karena di sana kita lihat datanya juga terkait dengan ada perkebunan kelapa sawit. Kalau ini di sana rakyat paling banyak Pak. Kemudian kita lihat juga ada pertumbuhan penduduknya, meningkatnya luasan tanah, luas lahan. Terus yang tadi terkait dengan produktivitas perikanan dan peternakan, dan aktivitas pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai atau ke daerah aliran sungai. Kemudian kita lihat dari pembuatnya komitmen Pemda dalam hal pengawasan ini memang agak kurang, dan kebijakan tata ruang yang belum homeling ya, jadi belum terencana dengan baik. Kita lihat pressure-nya dari hal driving force itu, kita lihat ada peningkatan limbah jadinya di daerah tersebut akibat dari industri. Kemudian ada instalasi pengelolaan yang belum tertata itu mengenai tinja. Kemudian juga yang tadi kita lihat tadi, karena banyaknya sekali pabrik, ada lahan-lahan untuk pembangunan, jadi ada muncul pabrik kelapa sawit. Kemudian tadi di Danau Melinjo itu bertambahnya keramba, karena memang belum ada larangan, karena masyarakat di sana memang banyak juga yang mengelola budidaya melalui keramba ikan terutama, karena hasil jadi polusi ya, karena hasil itu di makanan ikan itu bisa merusak air danau, pelet-peletnya itu. Jadi terus kemudian ada utamanya volume limbah industri tadi, kemudian limbah juga meningkatnya jumlah penambangan liar atau PETI. Kita lihat stage-nya, terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan. Kemudian tingkat pencemaran juga terjadi, ada muncul penyakit E. coli itu Pak. Kemudian sulitnya ditemukan mata air yang ideal kondisinya sekarang itu ya. Impact-nya akhirnya terjadi penurunan ketersediaan air sesuai dengan baku mutu, terus meningkatnya jenis penyakit, terus berkurangnya produksi ikan tawar, terus wisatawan akhirnya terjadi penurunan. Respon yang kita buat, ada komparasi antara kebutuhan air dengan kesediaan air, kemudian pembinaan dan pengawasan tadi yang sangat kurang, maka harus ditingkatkan terutama kepada Pemda. Perlu juga kita harus tegakkan hukum, terus melakukan penyuluhan, kebijakan terhadap pengelolaan air, dan membutuhkan kelompok masyarakat yang peduli. Ini bisa LSM, bisa juga dari ormas. Nah, kemudian juga kita lihat di limbah dan persampahan, sama juga ada masalah karena jumlah penduduk ini sama juga. Ini kita ambil satu-satu, masalah sampah macam-macam itu. Akhirnya ke responnya itu kita lihat, penting kita lihat responnya, kita ambil responnya itu dari pressure atau dari salah satu Pak ya, Bapak bilang kemarin. Jadi kita inventarisasi kerjaan lahan sesuai dengan perencanaan pembinaan dan pengawasan. Terus lahan itu pertanian harus berkelanjutan, menegakkan aturan sesuai dengan RT RW atau tata ruang. Ada moratorium izin tambang yang tadi dan kelapa sawit, kemudian pendekatan hutan bersama, perlu adanya zonasi pemanfaatan lahan yang sesuai dan kebijakan perhutani sosial dan penyuluhan. Kemudian juga dengan bencana, kalau bencana kita lihat tadi ada
ketidakpastian kalau driving force-nya ketidakpastian persepsi dengan sumber daya, kemudian intensitas curah hujan dan pergerakan tanah yang miring, dan ini deforestasi dan kebakaran hutan. Pressure-nya itu kita lihat di situ perlu ada koordinasi antara badan bencana daerah dengan agar tidak melakukan ada koordinasi lah, kolaborasi di sana. Nah, responnya perlu ada regulasi kebijakan untuk mencegah deforestasi hutan atau kahula, kemudian menyusun roadmap atau mengenai kebencanaan, dan sosialisasi kepada masyarakat, dan penataan ruang. Kalau kita lihat dari hal-hal yang ini, Pak, kita bisa saya tutup bentar untuk mengecek kita lihat ke risk itu di spesialnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang merah ini yang rawan, kalau kita salah satu ya contohnya di Agam, masalah bencana kebakaran hutan tadi. Kita lihat di yang merah, di sini ada, ini posisi merah itu artinya tinggi, kalau lihat itu di daerah situ, di daerah Katali ini, itu yang merah, terus ini banyak perusahaan-perusahaan di sini Pak, yang mungkin dia membakar lahannya, terus ada PT Laras ini, kemudian di perkebunan ini kita lihat, kebun jati ini yang merah-merah semua di sini, ini kelihatannya karena ada perkebunan di situ, rawan terhadap kebakaran hutan. Di daerah lain mungkin masih posisinya nggak terlalu merah. Yang di atas juga ada merah, mungkin di situ ada banyak hutan di daerah Teluk Bantiang dan di sekitar situ. Nah itu Pak, peta ini juga beberapa tempat juga masalah das dan lain-lain ada kami buat Pak. Mungkin penyajiannya aja belum bagus gitu ya, belum rapi. Nah, untuk yang terkait dengan SDM Tech, mohon Mas Arianto bisa melanjutkan DPSR. Terima kasih. Mohon dibantu Bang slide-nya Bang, tadi agak susah nih dari sini. Banyak. Baik, makasih Bang Faisal untuk SDM dan ITEK. Salah satu isu di Kabupaten Agam ini adalah terkait tenaga kerja, pengangguran, dan pendidikan. Jadi kalau dilihat dari secara driving force selama tahun 2021 tercatat sebanyak 779 jiwa laki-laki dan 1.207 jiwa perempuan yang terdaftar mencari kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana sejumlah 1.600 jiwa diantaranya merupakan tamatan SMA sederajat dan sebagian besar pencari kerja berada pada rentang usia 20-29 tahun. Lasernya di sini adalah angka partisipasi murni pendidikan dasar di Kabupaten Agam pada tahun 2021 cenderung tidak mengalami perubahan. SD tahun 2020 sebesar 98,2 dan di SMP 79,73, karena bergerak sedikit turun di 79,70, dan SMA angka partisipasinya juga cenderung turun meskipun cuma sedikit dari 68,86 ke 68,87. Sedangkan kondisi saat ini 70,28% penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Agam merupakan angkatan kerja, 4,61% diantaranya merupakan pengangguran. Jadi penganggurannya ada sekitar 11.700 jiwa. Sebanyak 35,74% penduduk yang bekerja di Kabupaten Agam hanya memiliki ijazah tertinggi yang ditamatkan setingkat SD saja. Sebanding dengan pekerja dengan pendidikan tertinggi di level SMA yaitu sebesar 34,52%. Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak 26,48% penduduk berusaha sendiri, wira swasta,
21% sebagai buruh, dan 18% sebagai pekerja keluarga buruh tidak dibayar. Dari kondisi pendidikan ini dan lapangan kerja yang diisi, impact-nya adalah dengan garis kemiskinan sebesar 400.444.701 kapita per bulan pada Maret 2021 terdapat sebesar 34,26 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 6,85% penduduk di Kabupaten Agam. Jadi masih ada kemiskinan sebesar 6,85% di Kabupaten Agam yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,98 poin dan kemarahan kemiskinan sebesar 0,23 poin. Jadi untuk menjawab atau merespon adanya tadi tingkat tenaga kerja, pengangguran, dan pendidikan tadi perlu didukung dengan tentunya pelatihan di Balai Latihan Kerja, program magang, kemudian program padat karya, dan program tenaga kerja mandiri. Pemerintah Kabupaten Agam saat ini juga sudah merespon dalam kurun waktu 2015-2019, setidaknya sudah ada 75 angkatan dengan jumlah 1.200 orang peserta yang sudah dilatih di PLK, dan setiap angkatan terdiri dari 16 orang yang berasal dari sejumlah kecamatan yang dilatih keterampilan otomotif, komputer, las listrik, bangunan, dan menjahit. Jadi di Kabupaten Agam ini kebutuhan responnya diarahkan ke latihan kerja, mengingat kalau IPM di Kabupaten Agam saat ini sudah paling tertinggi dibandingkan dengan 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Jadi sehingga yang dibutuhkan selanjutnya adalah bentuk pelatihan kerja. Mungkin next Pak, masih ada. Oh ya, mungkin itu aja Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Nah, itu Pak. Jadi sementara satu kabupaten aja dulu, mungkin kesempatan teman-teman yang lain nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang Kepulauan Seribu di-keep dulu ya, baik. Kelompok lainnya silakan yang mau present. Baik Pak, kelompok 1 Pak. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 1 kan minggu lalu kami sudah presentasikan di PM4W ya Pak. Nah, jadi dari apa yang menjadi masukan dari Pak Galuh dan Bu Dia minggu lalu, kami baru mencoba melakukan perubahan kembali terhadap DPSIR yang sudah kami susun. Nah, nanti saya sampaikan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, nanti untuk Bu Dewi akan sampaikan untuk Agam ya Pak. Untuk maaf untuk Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, Kabupaten Bogor, mohon maaf Pak. Jadi sebentar. Pratikum. Kenapa nggak keluar ya? Jadi dari apa yang disarankan minggu lalu, dari DPSIR yang sudah kami jelaskan, kalau di bagian ini kan sudah kami jelaskan minggu lalu di P4W, dari yang kami rubah, ini kan kemarin yang minggu lalu, kemudian kami coba susun lagi untuk DPSIR Kabupaten Pesisir Selatan dan beberapa data pendukung terkait dengan pariwisata, karena kami mengambil lokusnya kemarin adalah pariwisata, desa pariwisata bahari untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan desa wisata untuk Kabupaten Bogor.
Nah, kami sudah mencoba menyusun kembali untuk driving-nya. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, baik wisata bahari maupun wisata alam. Nah, pengembangan sektor pariwisata ini juga didukung oleh Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Namun di sisi lain, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami, abrasi pantai, dan banjirop. Nah, kemudian di bagian pressure yang sudah kami coba diskusikan di kelompok 1, pariwisata sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kemudian rendahnya kualitas pendidikan, kemudian adanya budaya masyarakat lokal, dan rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, hal ini didukung oleh data terkait dengan capaian kinerja pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang kami peroleh dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di mana di sini terlihat bahwa PAD sektor pariwisata cenderung fluktuatif dan pada tahun 2019 terjadi penurunan. Nah, namun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa PAD sektor pariwisata ini ternyata masih belum optimal. Nah, kemudian di S dan I-nya kami coba gabungkan belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata, kemudian kurangnya inovasi dan atraksi pada daya tarik wisatawan, daya tarik wisata, kemudian rendahnya tingkat amenitas pada sejumlah daya tarik wisata, kemudian masih rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata, belum optimalnya penggalian potensi budaya yang akan dikembangkan dalam mendukung sektor pariwisata. Kemudian belum berkembangnya ekonomi kreatif dalam menunjang pengembangan wisata. Nah, kemudian PAD sektor pariwisata belum optimal. Nah, ini berdasarkan saran minggu lalu untuk bagian S dan I memiliki tone yang negatif dan kami sudah coba susun sesuai dengan kondisi yang ada pada Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian di sisi responnya, kami belum banyak melakukan perubahan yang berarti di sini. Walaupun di bagian S dan I dinyatakan bahwa belum berkembangnya ekonomi kreatif, ya. Nah, namun di kajian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan bahwa pengembangan kampung batik Lumpo merupakan salah satu upaya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata. Nah, kemudian juga pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata Bukit Ame, Koto Sebale ke dalam rencana induk pengembangan pariwisata. Nah, ini data pendukung, kemudian beberapa data lainnya masih sama dengan yang kami tampilkan minggu lalu. Nah, untuk Kabupaten Bogor akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik. Terima kasih Bu Ocha. Mohon izin Pak, saya lanjutkan untuk yang Kabupaten Bogor. Saya izin share screen. Oke, berdasarkan arahan dari minggu lalu gitu ya, kami juga sudah melakukan beberapa perubahan terkait dengan analisis DPSIR dari Kabupaten Bogor. Lokusnya tetap bahwa di Kabupaten Bogor itu kita fokus kepada pengembangan desa wisata. Nah, analisis ini kami gunakan dengan menggunakan RPJMD Kabupaten Bogor. Nah, sebentar. Ini adalah indikator sosial ekonomi Kabupaten Bogor. Kita lihat dari ada jumlah penduduk, kemudian laju pertumbuhan penduduk, kemudian nanti di sini ada tingkat pengangguran, garis kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan PDRB. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor itu masih berfluktuasi, tapi itu lebih cenderung terjadi penurunan di Kabupaten Bogor. Maaf, terjadi kenaikan ya. Ini terjadi kenaikan
tapi tidak terlalu besar kenaikan dari indeks pembangunan manusianya. Kemudian kita lihat dari pertumbuhan ekonominya juga mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, ini adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Bogor. Kita lihat bahwa jumlah kunjungan wisata berfluktuasi sejak tahun 2014 sampai 2019. Nah, yang paling dominan di sini adalah kunjungan wisatawan Nusantara. Ini adalah perkembangan desa wisata di Kabupaten Bogor tahun 2019 dan 2020. Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh, terdapat peningkatan jumlah desa wisata di Kabupaten Bogor dari 24 desa menjadi 37 desa di tahun 2020. Juga di sini ditampilkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, ini adalah analisis DPSIR dari Kabupaten Bogor. Kami merevisi dari beberapa bagian yang telah diberikan saran pada minggu lalu, terutama di bagian state-nya. Di bagian state di sini kami merumuskan bahwa terjadinya penurunan kualitas ekosistem alam, kerusakan lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah destinasi pariwisata daerah. Kemudian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan potensial pariwisata daerah. Serta juga ada di Kabupaten Bogor ini merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Nah, menanggapi isu tersebut, kita analisis dari driving-nya, faktor pendorong dari terjadinya kerusakan lingkungan, adanya event-event pariwisata yang ada, kemudian penetapan kawasan strategis prioritas daerah dan kawasan potensial prioritas daerah, kemudian di mana hal ini mendorong pertumbuhan pariwisata. Nah, kemudian tekanannya adalah masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bogor dan PAD sektor pariwisata yang menurun akibat COVID-19. Adapun respon yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, pertama mengkaitkan perwilayahan pariwisata daerah, provinsi, dan nasional, kemudian mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kemudian mengeluarkan Perda Kabupaten Bogor nomor 7 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, kemudian peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. Nah, ini merupakan respon yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Nah, adapun impact-nya diharapkan nanti ini akan memeratakan pendapatan, meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor, kemudian meningkatkan daya saing produk pariwisata, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas di daerah. Nah, ini dia untuk sementara hasil dari diskusi kelompok kami terkait dengan analisis DPSIR Kabupaten Bogor. Nanti mungkin selanjutnya akan kami lengkapi lagi dengan data-data yang bisa dijadikan sebagai data pendukung dalam analisis ini. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Pak Galuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan kelompok berikutnya aja. Suaranya nggak kedengeran, Rahma. Putus-putus ya, Rahma ya. Pak, kami dari kelompok 3.
Jadi saya akan terlebih dahulu menyajikan hasil analisis DPSIR kami, di mana kami menganalisis 2 kabupaten, Pak, untuk analisis DPSIR ini, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bekasi. Dengan outline presentasi sebagai berikut, di mana kami akan menyampaikan gambaran umum wilayah analisis masing-masing, kemudian masuk ke analisis DPSIR-nya. Nah, jadi Kabupaten Aceh Utara ini, Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan, di mana Kabupaten Aceh Utara ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Aceh dengan masyarakat yang juga paling banyak gitu. Untuk analisis DPSIR yang akan kami analisis di Kabupaten Aceh Utara ini mengambil isu pencemaran air dan banjir, di mana kedua isu ini tercantum dalam 6 isu penting, 6 isu prioritas di RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 sampai 2022. Di mana kita berangkat dari driving force-nya dulu. Pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat dengan laju pertumbuhan 0,88% setiap tahunnya. Kemudian dengan kepadatan penduduk sebesar 184 jiwa per kilometer kuadrat. Kemudian Kabupaten Aceh Utara ini juga memiliki kondisi topografi dan kemiringan lereng yang lumayan curam. Nanti akan kami tampilkan melalui peta. Kemudian curah hujan tahunan yang cukup tinggi, dengan kontribusi lapangan usaha terbesar itu adalah sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor industri dan pengolahan, di mana industrialisasi yang cukup aktif di Kabupaten Aceh Utara adalah pertambangan, panas bumi, industri rumah tangga, pertanian, dan perkebunan. Di mana di Kabupaten Aceh Utara ini juga terdapat salah satu perusahaan yang disebut dengan PT Arun. Kemudian untuk pressure-nya, setiap tahun terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan industri, di mana pada tahun 2019 tercatat terjadi alih fungsi lahan sebesar 1.851 hektar. Kemudian untuk limbah dari aktivitas ekonomi maupun rumah tangga itu juga terjadi dan meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2021 itu sebesar 900 meter kubik per hari, kemudian meningkat pada tahun 2022, limbah yang dihasilkan itu sebesar 940 meter kubik per hari. Kemudian untuk state-nya, masalah yang terjadi itu adalah pencemaran air, di mana kualitas air bersih menurun berdasarkan data dari BPS. Indeks kualitas air pada tahun 2021 itu sebesar 65 poin, yang kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 30 poin. Kemudian penurunan kemampuan daya tampung air disebabkan oleh alih fungsi lahan, dan banjir yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga hal tersebut meningkatkan masalah yang terjadi di kabupaten tersebut, seperti penurunan tingkat kesehatan,
penurunan ketersediaan air bersih, begitupun diikuti dengan penurunan produksi pertanian, perikanan, kerusakan lahan, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Untuk itu, respon yang dapat dilakukan adalah mengelola sumber daya air, kemudian mengontrol pembangunan bidang infrastruktur, kemudian membina dan mengawasi serta mengendalikan perizinan terkait lingkungan hidup, kemudian melakukan pengelolaan persampahan, dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, melakukan pengaturan komposisi tata guna lahan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya banjir. Ini merupakan data pendukung di mana di sini tercatat bahwa sumber pencemaran air yang terjadi di setiap di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Berikut adalah peta penggunaan lahan. Memang terjadi alih fungsi lahan setiap tahunnya, namun ini adalah peta tutupan lahan tahun 2019, di mana kita dapat melihat memang Kabupaten Aceh Utara ini masih didominasi oleh tutupan lahan hutan, kemudian perkebunan, namun di bagian selatan Kabupaten Aceh Utara ini topografinya itu dominan sangat curam sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan aktivitas ekonomi. Begitu, jadi bisa kita bilang ya kawasan lindung, tidak terlalu aktif seperti itu. Nah, ini adalah data yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya, dan ini data rata-ratanya. Ini adalah data untuk kejadian bencana banjir di Aceh Utara, di mana memang setiap tahunnya di Aceh Utara itu terjadi banjir lebih dari satu kali. Bahkan pada tahun 2022 terakhir saja itu sudah terjadi 3 kasus banjir, di mana yang paling parah itu meliputi Kecamatan Perak Timur, Matangkuli, Cotgire, Pulau Sukun, Tanah Luas, Kecamatan Samudra, Nisam, Payabakong, dan Muara Batu, serta Baktia. Sedangkan untuk pencemaran air, air permukaan dan air tanah di Aceh Utara itu telah tercemar logam berat. Menurut penelitian dari Mariana et al., logam berat tertinggi terdapat di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,0062 mg per liter. Jadi memang diduga karena adanya industri di Aceh Utara itu yang sudah sangat lama, itu juga dapat menjadi salah satu pemicu tercemarnya air di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian ini impact yang terjadi akibat masalah-masalah yang sudah dibahas sebelumnya, di mana terjadi kerusakan lahan sawah, dan itu juga berdampak pada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, kemudian hasil panen yang setiap tahun berkurang, dan juga terjadi kerusakan kondisi jalan. Di sini terlihat kondisi jalan yang rusak bertambah setiap tahunnya. Begitupun ini merupakan data jumlah rumah tangga yang terdampak banjir pada tahun 2022 meningkat menjadi 100
254.900 dan yang terendam juga meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian ini merupakan dampak banjir terhadap sektor pertanian. Terlihat sekalipun produktivitas pertanian itu meningkat, namun itu juga belum bisa meningkatkan produksi padi. Justru produksi padi pada tahun 2021 itu menurun. Sama halnya dengan dampak banjir terhadap sektor perikanan itu juga sangat terdampak ya. Ini merupakan respons yang sudah kami bahas dan juga ada respon existing yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak, yaitu pembangunan waduk atau bendungan Keruto itu sebesar 251 juta meter kubik. Itu memang bendungan ini belum selesai dan rencananya akan selesai pada pertengahan 2023 ini. Diharapkannya dengan adanya bendungan ini mampu menekan angka banjir dan kemudian juga bisa, mohon maaf Pak sebentar. Baik, kemudian respon ini akan kami bahas per komponen DPSIR tersebut, di mana respon terhadap driving force bisa dilakukan dengan memperkuat program pengendalian pertumbuhan penduduk atau dengan program keluarga bencana, kemudian membuat program yang mendukung membuat program yang mendukung perekonomian berkelanjutan, mengelola sumber daya air baik kualitas, kuantitas, dan distribusinya. Kemudian respon terhadap pressure, mengontrol pembangunan bidang infrastruktur dan tutupan lahan untuk menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian membina dan mengawasi serta mengendalikan perizinan terkait lingkungan hidup. Kemudian respon terhadap state itu dapat dilakukan pengelolaan persampahan, kemudian mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Kemudian dapat dilakukan pengaturan komposisi tata guna lahan dengan melakukan optimasi lahan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya banjir serta berpartisipasi terhadap mitigasi banjir. Ini merupakan analisis korelasi yang sedang kami lakukan, Pak, namun karena hasilnya masih belum terlalu bagus, jadi belum dimasukkan ke dalam kesimpulan seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Asti. Silakan. Baik, izin melanjutkan untuk Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi untuk DPSIR akan coba saya sampaikan, kemudian dilanjutkan Bu Asti untuk analisis korelasi, analisis faktornya gitu. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan yang terkait Aceh Utara. Kalau Bekasi sendiri, ada 23 kecamatan, dia ada 7 kelurahan, dan ada 180 desa. Next-nya, mungkin saya akan secara singkat saja. Next-nya. Nah, ini masih gambaran umum. Ya, berikutnya. Berikutnya, Mbak Rahma. Next-nya. Ya, di sini juga ada penggunaan lahan Bekasi yang memang kalau dilihat memang dominan itu Kabupaten Bekasi itu memang masih areal persawahan, walaupun ekspansinya saat ini itu lebih berkembang ke area industri dan juga pemukiman. Next. Ya, berikutnya. Ya, jadi intinya kami coba DPSIR ini merupakan pengolahan data baik dari BPS maupun Kodes yang kemudian kami analisis secara statistik gitu. Jadi kalau secara driving force-nya laju pertumbuhan jadi adalah apa sih yang pendorong gitu. Pendorongnya itu adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Bekasi, kemudian tingkat urbanisasinya juga cenderung meningkat, kemudian
ada perkembangan industri, terlebih ada pengembangan kawasan industri terdapat sekitar 10-an gitu. Jadi mencapai luas bahkan 9.496 gitu. Padahal dulu Kabupaten Bekasi sempat diusung sebagai salah satu daerah atau basis sumber pertanian gitu. Kemudian pada akhirnya ini menjadikan sebuah tekanan bagi perubahan penggunaan lahan yang yaitu perubahan lahan sawah. Jadi dari tahun 2015 sampai 2019 itu berkurang sampai sebesar 16.533 gitu. Dan itu terjadi di 59 desa. Tidak hanya sawah, namun juga lahan mangrove. Kemudian isu lainnya adalah pemukiman. Kemudian pada akhirnya dengan pressure tersebut, step-nya adalah terjadinya banjir dengan titik-titik banjir yang cukup banyak. Itu nanti ada kami menyampaikan peta persebaran titik lokasi banjir. Kebetulan ada datanya 2020. Kemudian juga terjadi abrasi, kemudian ada pencemaran. Tadi kawasan-kawasan industri tadi ternyata berimplikasi terhadap pencemaran baik air, udara, tanah, dan timbulan sampah. Bahkan dari data Kodes kita bisa berinformasi titik-titik pembuangan sampah gitu, yang masih membuang sampah di sungai gitu, lokasi daerah-daerah mana gitu. Kemudian state-nya dari adanya kejadian perubahan penggunaan lahan, kemudian kejadian bencana, akhirnya state-nya adalah ada peningkatan biaya kesehatan, kemudian hilangnya pendapatan, kerugian ekonomi dari bencana tersebut, gitu ya, baik infrastruktur maupun secara pribadi gitu. Nah, responsnya memang di sini kami respon itu adalah kebijakan existing. Nah, gitu. Kebijakan existing sudah ada seperti LP2B, Perda tentang pengelolaan kualitas air, PEBUP, edukasi tentang masyarakat yang sudah berjalan gitu kan. Walaupun nanti dari DPSIR ini sesuai masukan Budiah kemarin itu nanti akan disampaikan Mbak Asti, itu akan kami akan kerucutkan lebih ke analisis fokusnya adalah isu strategisnya yaitu banjir. Di situ akan ada analisis tersendiri yang kemudian akan menjadi dasar konsep apa sih yang lebih tepat maupun masukan kebijakan itu seharusnya seperti apa gitu. Next-nya Mbak Rahma, punten maaf. Ya, ini mungkin yang tadi saya sampaikan per masing-masing driving force-nya tidak perlu saya sampaikan banyak lagi, tapi pada intinya ada data dan pengolahan data yang mendukung penyampaian tadi. Seperti tadi, nah ini yang kawasan industri yang seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan gitu kan. Kemudian yang dan lain-lain, next-nya. Pressure-nya, nah ini yang penurunan luas lahan sawahnya, next-nya. Nah, kita coba memetakan dari 2 titik tahun, yaitu 2013 dan 2019. Nah, ternyata memang kita bisa lihat itu agak cukup besar, itu berwarna pink gitu ya. Nah, ini dilema yang di satu sisi kita berharap dia menjadi lumbung, tapi bagaimanapun ternyata aktivitas ekonomi, aktivitas industri yang menggeliat itu juga ternyata berimplikasi juga secara ekonomi gitu kan. Nah, tapi secara penggunaan lahan dari 2013 sampai 2019 terjadi pengurangan yang tadinya sebesar 80.000 hektar menjadi 68.000. Nah, itu pada akhirnya next-nya ini kita coba yang slide berikutnya mencoba mengoverlay gitu. Jadi kita tahu titik yang perubahannya itu di mana. Ini overlay peta untuk yang 2013 dan 2019. Next-nya. Nah, state-nya ini adalah data-data statistik untuk implikasi dari adanya pengembangan kawasan industri maupun perubahan penggunaan tersebut seperti pencemaran maupun akses terhadap air minum dan sanitasi yang memang tidak bisa dipungkiri terjadi ada emisi dan lain-lain gitu. Kemudian next-nya timbulan sampah, kemudian dan juga terjadinya bencana. Next-nya. Nah, impact-nya juga dari adanya kejadian bencana tersebut berimplikasi baik itu korban kerusakan rumah maupun kerusakan pada orangnya, secara orangnya maupun infrastruktur gitu. Jadi di situ ada kerusakan fasilitas dan lain-lain. Next-nya.
Nah, ini respon yang tadi sudah disampaikan, apa yang secara existing sudah berjalan, yang nanti kemudian akan coba ditelaah lebih lanjut, sebenarnya efektif nggak sih yang sudah berjalan gitu. Cuman mungkin tidak semua kebijakan yang akan dieksplor gitu kan efektivitasnya, nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan oleh Mbak Asti ya. Next-nya. Ya, next-nya. Ya, ini mungkin dari DPSIR tersebut akhirnya kita mengerucut pada isu strategis, yaitu permasalahan isu lingkungan dengan fokusnya di banjir gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Mbak Asti ya, dan analisis analisis isu strategisnya. Next-nya Mbak Asti, saya persilakan. Selanjutnya, tadi yang sudah disampaikan dari isu permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi, kami mengerucut ke kejadian banjir. Pertama, karena memang kejadian banjir ini cukup banyak terjadi di 126 desa dari 187 desa di Bekasi, dan tren dari tahun ke tahunnya ini ternyata terus meningkat. Kemudian juga pertimbangan kedua adalah ketersediaan data dari PODES yang relatif lebih lengkap dibandingkan bencana atau kejadian permasalahan lingkungan yang lain seperti pencemaran air, udara, ataupun yang lainnya. Kemudian kelompok kami juga coba mau menganalisis faktor, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi banjir di Kabupaten Bekasi. Nah, cuman memang dari data PODES yang tersedia di 2021 ini, kebanyakan datanya kualitatif ya, sehingga kami coba memasukkan variabel bebasnya itu adalah variabel dummy, kemudian untuk tidak bebasnya atau dependennya itu menggunakan frekuensi banjir. Nah, ini hipotesis yang kami bangun, yaitu untuk ini ada 4 variabel, yaitu pembuangan sampah ke sungai. Jadi ini aktivitas pembuangan sampah ke sungai, di mana ini jumlah desa, data desa yang di sana terdapat ada aktivitas pembuangan sampah ke sungai. Kemudian ada ketersediaan TPS, kemudian keberadaan pemukiman di bantaran sungai, dan juga keberadaan ruang terbuka hijau. Kemudian untuk Y-nya sendiri adalah frekuensi banjir. Kemudian ini adalah hipotesisnya, untuk yang pembuangan sampah itu positif, yang artinya jika terdapat aktivitas pembuangan sampah, maka frekuensi banjir ini akan semakin tinggi. Kemudian untuk TPS, ini juga sama positif. Jika tidak ada tersedia TPS, maka frekuensi banjir akan semakin tinggi. Kemudian untuk keberadaan pemukiman di bantaran sungai, ini juga positif, yang artinya jika terdapat pemukiman di bantaran sungai, maka frekuensi banjir akan semakin tinggi. Kemudian untuk RTH, ini negatif, artinya jika ada RTH, maka frekuensi banjir akan semakin turun. Berikutnya, next. Ya. Nah, ini juga memang kami baru mencoba dan belum memperoleh hasil yang sangat bagus, jadi masih kurang bagus lah ya, bisa dikatakan. Namun secara umum ini gambaran progres yang coba udah kami lakukan. Di sini diperoleh modelnya ini R-square-nya 13%, di mana yang artinya 13% variasi frekuensi banjir di Kabupaten Bekasi ini dapat dijelaskan oleh variabel ya, atau variasi dari variabel independennya, yaitu pembuangan sampah ke sungai, kemudian ketersediaan TPS, keberadaan pemukiman di bantaran sungai, dan keberadaan RTH. Sementara sisanya sebesar 87% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, kemudian jika kita lihat dari hasil nilai p-value-nya, di sini ada 3 variabel yang berpengaruh signifikan. Namun yang berpengaruh signifikan dan sesuai hipotesis itu hanya 1 variabel, yaitu keberadaan pemukiman di bantaran sungai. Yang artinya di sini keberadaan pemukiman di bantaran sungai ini berpengaruh signifikan, dan artinya di sini frekuensi banjir di desa yang memiliki pemukiman di bantaran sungai ini jauh lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak memiliki pemukiman di bantaran sungai. Nah, kemudian untuk yang aktivitas pembuangan sampah dan TPS ini memang tidak sesuai hipotesis. Kemungkinan dugaannya adalah bahwa banjir yang ada di Kabupaten Bekasi ini memang tidak terlalu dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh sampah, tetapi lebih mungkin terkait dengan fungsi serapan air yang
terpengaruhnya. Mungkin sekian dari untuk efektivitas kami sebetulnya masih kebingungan Pak Galuh. Kemarin kan udah diarahkan untuk efektivitas, tapi belum kami coba dengan analisis tertentu. Ini hanya sekilas saja deskriptif. Nah, hanya melihat dari indikator-indikator saja, kemudian dilihat dari tren-trennya, dan kemudian kita cari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan indikator tersebut ya untuk menangani permasalahan tersebut, dan kemudian kita lihat apabila mungkin di sana tidak terjadi penurunan gitu ya, atau justru malah peningkatan yang cukup tajam, nah mungkin itu bisa kita katakan kurang efektif. Tapi ini masih secara melihat secara deskriptif saja gitu ya, belum dianalisis secara analisis tertentu karena masih agak kebingungan juga seperti apa. Untuk konsepnya juga kami masih baru sementara coba disusun juga kira-kira apa yang terkait dengan penanganan banjir. Mungkin sekian progres yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kami kembalikan ke Pak Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jadi secara umum sebenarnya sudah lebih rapi ya terkait dengan penyusunan DPSIR-nya. Jadi seperti yang kelompok terakhir sampaikan, yang mungkin untuk beberapa hal memang memerlukan tools-tools tertentu untuk mendukung isian-isian yang ada di PI maupun S. Meskipun memang waktunya cukup terbatas ya kalau mengerjakan dalam waktu 2 minggu lagi, selama 2 minggu terakhir. Tapi setidaknya salah satu hal yang bisa dipelajari oleh kita semua ya, termasuk saya juga masih proses belajar terus, adalah DPSIR membantu kita untuk melihat suatu kondisi secara lebih terstruktur ya, lebih rapi, lebih berurutan. Tapi perlu dicatat DPSIR itu merupakan salah satu alat saja. Bapak dan Ibu bisa menggunakan berbagai macam alat lainnya untuk kemudian menstrukturkan suatu isu tertentu yang ada di suatu wilayah. Jadi pesan yang bisa diambil seperti itu kira-kira untuk DPSIR. Terlepas nanti apakah apa yang Bapak dan Ibu tuangkan itu apakah ideal atau masih banyak hal yang perlu ditambal, itu masalah lain. Tapi yang pasti dengan DPSIR Bapak dan Ibu bisa menstrukturkan suatu isu di suatu wilayah ya menjadi lebih saling terkait dan tersistematika dengan baik. Itu yang semoga bisa membantu dalam proses disertasi Bapak dan Ibu ya. Karena itu sangat penting untuk membuat kerangka berpikir yang runtut. Bapak dan Ibu bisa menggunakan berbagai macam alat lainnya ya. Karena mungkin untuk kondisi tertentu yang tidak terkait dengan lingkungan hidup, itu DPSIR alat analisis lain mungkin akan lebih cocok ya. Karena DPSIR memang dibangun dan dikembangkan seputar isu-isu adanya degradasi lingkungannya. Umumnya seperti itu. Makanya nanti kalau mencoba menstrukturkan suatu pemikiran maupun isu terkait dengan non-lingkungan, mungkin alat-alat lainnya tentu saja akan memberikan pegangan yang mungkin akan lebih kena. Ya, meskipun DPSIR tadi cukup membantu juga ya untuk isu-isu yang sifatnya non-lingkungan. Yang berikutnya tadi terlepas ada beberapa ya, misalnya tadi Pak Faisal dan teman-teman kan belum ke kelompok 1000, tapi saya yakin insya Allah sih secara runtutan sudah cukup rapi ya. Mungkin nanti ke depan yang Bapak dan Ibu bisa coba lanjutkan, ada 2 pilihan ya, apakah 2 ini dijalankan semuanya atau Bapak dan Ibu pilih salah satunya. Karena waktu kita tinggal sebentar ya. Yang pertama memulai dari gap analisis terkait dengan kebijakan, apakah Bapak dan Ibu akan melakukan atau tidak. Kalau melakukan, dan mungkin ini karena ini exercise ya, jadi tidak mesti harus sangat ideal ya. Bapak dan Ibu mencoba memahami apakah kebijakan existing itu dapat mengadres tadi isu-isu atau senyebutnya sini adalah SIR PSI yang ada di analisa Bapak dan Ibu gitu kan. Apakah memang
kebijakan existing itu tidak bisa tidak mengadres isu-isu yang strategis yang ada tidak. Jika belum, maka kita sebut sebagai gap-nya kan. Nah, gap itu yang kemudian disintesiskan dengan rekomendasi kebijakan. Nah, rekomendasi kebijakan itu Bapak dan Ibu tidak perlu sangat detail ya. Gap-nya pun tidak perlu sangat detail. Tidak perlu gap-nya semuanya ada gap-nya. Bisa aja Bapak dan Ibu melihat gap itu secara mikro ya, jadi hal spesifik atau sektor tertentu atau aspek tertentu saja itu tidak masalah. Itu kalau Bapak dan Ibu mulai dari gap-nya. Nah, kemudian dalam rekomendasi itu adalah bisa starting point dari gap kebijakan tersebut, yang kemudian Bapak dan Ibu teruskan dengan konsep apa yang sekiranya relevan untuk mengisi gap tersebut. Tadi di kelompok terakhir sudah coba menjabarkan beberapa ya, termasuk misalnya Eco Village ya. Nah, sejauh manakah kemudian Eco Village itu bisa dikembangkan untuk menjadi bagian rekomendasi kebijakan mengadres suatu isu spesifik yang ada di analisis wilayah Bapak dan Ibu. Jadi bisa mulai dari situ. Tapi kalau misalnya gap-nya kemudian Bapak dan Ibu cukup kesulitan, mungkin bisa langsung ke konsepnya. Jadi sekiranya konsep apa yang Bapak dan Ibu akan coba exercise, dan sejauh mana kemudian konsep itu bisa diterapkan untuk menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan untuk tadi tanda kutip mengadres lebih baik isu-isu yang muncul di wilayah Bapak dan Ibu. Jadi pilihannya bisa ambil dua-duanya, proses tersebut diambil ya, dua butir itu diambil sebagai suatu rangkaian proses. Tapi, dan itu saya pikir lebih runtut ya. Jadi ada suatu isu, ada suatu kebijakan existing, ada gap terkait dengan kebijakan existing, ada konsep yang kemudian Bapak dan Ibu pakai untuk kemudian dikaitkan dengan penyempurnaan rekomendasi kebijakan. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa mulai langsung dari konseptual yang Bapak dan Ibu ingin pakai ya, dan tadi konsep-konsep itu pastinya sifatnya terbatas ya, jadi memang rekomendasinya tidak akan ideal semuanya diambil, tapi yang mana kemudian konsep-konsep yang ada di literatur ya, Eco Village, Smart Village, Smart City atau Smart Region, atau Nature-Based Solution, atau justru agropolitan dan sebagainya itu kemudian bisa diadaptasi untuk di wilayah Bapak dan Ibu, dan bagaimana itu secara rekomendasi bisa dijabarkan supaya fit in dengan kondisi kontekstualnya. Kira-kira itu sih hal yang bisa Bapak dan Ibu coba exercise yang disampaikan nanti mungkin ketika minggu depan di field trip ya, mungkin seperti itu ya. Ada hal yang mungkin ingin disampaikan, ditanyakan, dikonfirmasi atau didiskusikan? Silakan. Terkait field trip, Pak, izin boleh Pak ya? Yang kemarin disampaikan Mapudo itu, yang di Pulau Panggang itu kami nanti kayak menganalisis gitu Pak ya? Oh baik. Ya kebetulan kan kami di Pempat di divisi Komdev sudah cukup lama ya mendampingi masyarakat di Kepulauan Seribu, termasuk di Pulau Panggang, meskipun memang tidak kontinu ya, jadi lama itu udah 20 tahun lalu ya, terus ada beberapa sempat berkunjung ke sana. Nah, yang kan Pak Erhan tidak memberikan arahan detail ya, Pak Faisal ya? Enggak Pak. Enggak. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman-teman Komdev ya di Pempat dan kemudian mencoba melihat dengan waktu cuma sehari apa yang bisa dilakukan. Insya Allah kalau masalah isu dan sebagainya, Pak Gamal kayak akan jauh lebih menguasai. Tapi ini di exercise Bapak dan Ibu terkait bagaimana kemudian menemukan ya, mengidentifikasi isu-isu strategis yang hadir di sana, apa yang menjadi driver dan pressure-nya, mungkin juga bisa menggunakan DPSIR itu kan. Seperti itu. Mungkin aspeknya bisa Bapak dan Ibu misalnya sudah tentukannya di awal spesifik, misalnya pengembangan ekonomi lokal itu kan spesifik ya, langsung nembak ke sana. Bisa juga di isu-isu permukimannya, ya kan. Jadi bisa mulai dari identifikasi awal yang sangat makro, tapi Bapak dan Ibu bisa mulai dari
hal yang spesifik tadi, ekonomi lokal, permukiman, isu permukiman dan sanitasi mungkin ya, karena itu menjadi hal yang tadi sangat krusial di sana, atau mungkin mulai juga kemudian mengakses sejauh manakah kemudian kebijakan memprogram yang ada itu berkaitan dengan itu, dan mencoba, bukan mengukur ya, menilai keefektifannya. Mungkin kalau bahasa efektif kurang ini juga ya, kurang terlalu makro ya, tapi seenggaknya di sana dilatih bagaimana Bapak dan Ibu mengenali isu-isu strategis itu secara sistemik, dan kemudian mencoba merumuskan rekomendasi yang simpel saja. Ya, dan itu dipadu sandingkan tentu saja dengan kebijakan yang program existing, sehingga tadi ada gap yang Bapak dan Ibu bisa yang bisa sintesiskan. Jadi cukup serupa ya dengan apa yang Bapak dan Ibu selama 1 semester ini coba exercise-kan di praktikum ya, seperti itu. Kira-kira begitu sih Bapak dan Ibu. Jadi bisa mulai dari hal spesifik sih. Tadi kalau mulai dari hal yang sangat makro, Bapak dan Ibu akan banyak hal yang harus Bapak dan Ibu kemudian telusuri. Tapi kalau mulai dari hal-hal yang spesifik ya, entah itu ekoturism, entah itu permukiman kumuh dan sanitasi, maupun terkait dengan ekonomi lokal lebih umum lagi, itu mungkin akan lebih spesifik. Menurut saya seperti itu sih. Atau mungkin dengan tata ruangnya, proses pengendalian ruang itu juga bisa juga ditelaah kalau misalnya mau. Tapi yang pasti saya pikir, saran saya ya, tapi ini kembali ke Bapak dan Ibu, saran saya sih Bapak dan Ibu mulai dari hal yang spesifik ya. Kalau di sini ada 4 kelompok, ya mungkin 4 hal yang spesifik aja. Jadi 4 kelompok itu kemudian menelusuri 4 hal spesifik, mungkin seperti itu. Kalau usul saya ya. Ketimbang 1 hal spesifik kan terlalu banyak direbut ya. Jadi kalau di istilah ekonomi itu akhirnya menjadi diminishing marginal return nih. Artinya pada akhirnya ketika satu isu spesifik, akhirnya bingung juga, karena kebanyakan orang akhirnya ada kelompok yang berfokus dan mengerjakan, ada kelompok yang mungkin kebingungan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini sudah mencoba memulai dari 4 isu atau hal spesifik, itu akan lebih mudah untuk kemudian memberikan sintesisnya. Nah, tapi 4 ini terserah mau dimulai dari sekarang, atau diidentifikasi sekarang, atau justru diidentifikasi di lapangan. Meskipun kalau di lapangan tentunya akan cukup lama ya, seperti itu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa berhipotesis saja isu-isu strategis yang sekiranya relevan dengan kondisi sekitar, itu apa, dan itu kemudian didalami. Itu Pak Faisal yang mungkin bisa menjadi hints ya. Kalau Pak Erhan belum memberikan semacam instruksi detail ya. Belum Pak, kemarin yang baru dibahas itu dengan Pak Ernan itu yang di Pulau Pramuka, yang rencana percepatan perekonomian melalui kawasan ekonomi khusus itu Pak, baru itu. Kalau Pulau Panggang belum ada pembahasan. Oh ya, itu juga bisa sih. Jadi dikaitkan dengan bagaimana percepatan itu apakah akan bisa melibatkan ekonomi dan masyarakat lokal ya. Itu juga menjadi menarik juga. Itu kan isu itu juga bisa menjadi untuk ditelaah ya. Seperti itu. Tapi Pak, itu semua nanti dosen hadir Pak ya, Pak, Ibu Dia, terus Bu Emma, bisa ya Pak ya? Yang ya udah, saya belum hubungin lagi, yang kemarin hubungin dosennya secara japri siapa ya? Belum, baru Bapak ini. Oh iya. Belum. Minta tolong Jadi, Pak ya, nanti bisa dibantu dikasih tahu hari Kamis pagi-pagi loh Pak berangkatnya Pak. Ya, nanti mungkin dari Pak Faisal atau dari komitinya mungkin bantu juga Japri ya, karena ada PIC-nya Pak. Ya.
Ada PIC-nya Bu Yeni nanti. Oh iya, atau Bu Yeni. Ya. Atau Bu Yeni japri aja hari ini ya. Kalau ke saya nggak usah japri ya, karena udah tahu. Siap, Pak. Ya. Ya dijaprin aja hari ini biar nggak lupa dan biar ketahuan. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan atau disampaikan? Ntar malam harusnya dengan saya ya, SEW ya. Bentar ya. Pak Galuh, berarti nanti kita ke lapangan itu kayak semacam RRA, PRA, dan LFA-nya untuk pengumpulan isu-isu terkait isu-isu terbaru terkait pengembangan KIK-nya Pulau Seribu atau gimana ya Pak? Biar Boleh sekalian mulai nanti dari, kita bagi topik-topiknya. boleh mulai dari sana sih Bu. Pakai RRA, PRA, dan kemudian LFV salah satunya. Mulai dari isu yang secara makro sudah disampaikan. Seperti itu. Mungkin salah satu yang menarik adalah bagaimana percepatan itu tadi, bagaimana percepatan itu kemudian melibatkan atau tidak melibatkan, atau sejauh mana kemudian percepatan itu mengconsider aspek eksklusivitas dari masyarakat dan ekonomi lokal. Itu juga menarik ya. Salah satunya ya kalau saya pikir, kalau kita harus PRA ke masyarakat seperti itu. Yang lainnya mungkin Bapak dan Ibu bisa coba identifikasi ya. Nggak masalah dari situ, saya pikir nggak masalah, karena itu salah satu isu yang sangat relevan ya. Termasuk mungkin dari sisi transportasi ya, karena kan sangat spesifik kepulauan ya. Atau nanti ada yang bicara mengenai ekosistem ya. Ketika didorong ekonominya, sejauh mana kemudian awareness terkait dengan lingkungan sekitar, lingkungan hidup sekitar ya, itu juga menjadi tercerminkan kayak gitu kan, juga menarik ya. Jadi saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Pak Gamal kan bisa menjadi narasumber yang sangat valid ya di wilayah ini. Udah selesai sama Pak Gamal. Ya, seperti itu. Tapi kan yang paling penting sekarang exercise-nya ya sebenarnya. Karena ya kami sadari bahwa ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang tentu saja sudah punya pengalaman ini, tapi ada beberapa yang belum punya pengalaman ini kan. Jadi ini menyamakan frekuensi dan menyamakan frekuensi dalam sisi pengetahuan dan pengalaman. Sebenarnya itu sih yang sebenarnya jauh lebih penting ya, saya pikir. Kan di PWD ini kan yang masuk keilmuannya beragam ya Bapak dan Ibu. Keilmuan dan pengalamannya beragam. Jadi semoga sih dari beberapa hal yang ditawarkan dalam konteks field trip yang meskipun singkat ya tadi, mencoba frekuensi ini dipaduserasikan ya, secara pengetahuan dan pengalaman. Itu sih. Baik. Untuk SEW nanti malam kan sudah mandiri ya Mbak Nindi ya. Apakah ada kesulitan nggak di SEW kalau misalnya mau di-sharing juga? Kan meskipun mandiri, tapi kalau ada hal yang kayaknya kalau SEW kan sudah cukup progresif ya. Gitu. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Pak, izin Pak. Ya gimana? Bu? Iya Pak, kan minggu lalu Bapak janji mau memberikan contoh blueprint kebijakan ya Pak? Oh iya, ntar saya coba ituin. Policy Iya, Pak. brief ya? Benar Oh ya? iya, policy brief. Nah, Kalau makasih ya blueprint Pak. kebijakan kayaknya berat ya? Oh iya, boleh policy brief aja. Ya. Makasih Kalau saya Pak. ngasihnya MP3I atau PSN. Baik. Makasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat ini ya, selamat istirahat. Makan, sholat istirahat ya. Atau maksiat. Pendekannya makan, sholat istirahat. Ada kuliah lagi jam 1 Pak. Lanjut Ya, Pak. makanya Kuliah sampai ya malam. nggak bisa lama-lama. Ya, yang semoga sih 20 menit cukup ya. Baik, yang penting nanti malam nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, Bisa baik. malam mingguan. Tugas Pak malamnya. Ya, ya. Ya, tetap semangat Bapak dan Ibu dan tetap sehat ya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Galuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.